وقل رب زدني علما. Sehingga orang-orang yang tidak berilmu selain ulama tidak boleh ikut-ikutan berijtihad dalam masalah ilmu atau dalam masalah hukum syariat. Tidak boleh ikut-ikutan mengatakan ini hukumnya permasalahan ini begini, hukumnya permasalahan ini begini. Tidak boleh. Paham? Nah, karena itu adalah wilayahnya ulama-ulama yang mujtahid. Wilayahnya ulama-ulama yang mujtahid. Ulama-ulama yang punya kemampuan untuk berijtihad. Ulama-ulama yang memiliki syarat-syarat untuk dia berijtihad. Baik. Apa saja syaratnya ulama itu dikatakan mujtahid atau dia boleh berijtihad atau ijtihad dia diterima? Ulama yang seperti apa? Baik. Syarat-syarat ijtihad yang disepakati oleh para ulama, tentu yang pertama adalah muslim. Dia harus orang Islam. Karena kita berbicara masalah hukum Islam. Yang kedua, dia adalah mukallaf. Apa artinya mukallaf? Baligh dan berakal. Nah, yang ketiga, ayyakuna adalan. Dia harus orang yang adil. Apa yang adil itu? Agamanya baik. Agamanya baik. Apa agamanya baik itu? Orang yang kesehariannya itu mustaqim, istiqamah. Ngerti istiqamah? Apa yang dimaksud dengan istiqamah? Istiqamah itu dia tunduk, dia patuh pada agamanya. Dia tertib dengan kewajiban-kewajibannya. Dia jauh dari dosa-dosa besar. Ini namanya orang yang adil. Orang-orang yang selamat dari sebab-sebab kefasikan. Apa sebab kefasikan itu? Dosa besar. Itu adalah sebab kefasikan. Di zina, apa lagi? Mencuri. Apalagi dosa-dosa yang sampai mengarah kepada syirik atau kekufuran. Misalnya apa? Dia masih berhubungan dengan paranormal. Ini dosa besar. Katakan dia tidak menggunakan jasanya paranormal, tapi dia berteman dekat, sering mendatangi paranormal. Haram nggak itu? Haram. Itu menjadikan dia fasik. Menjadikan dia fasik. Nah, kalau sudah fasik ini hilang keadilannya. Jadi syaratnya harus adil. Harus orang yang adil. Kenapa begitu? Karena orang yang tidak adil, kesimpulan hukum dia mencurigakan. Gitu ya. Orang yang tidak adil, kita khawatir dengan penyimpangannya. Jangan-jangan dia mengambil kesimpulan dengan hawa nafsunya. Kemudian arifan bil kitab. Memiliki ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran.
Hafal Quran, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Tidak harus semua Al-Quran 30 juz dihafal, enggak, tapi terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Kemudian ngerti juga penafsiran ayat-ayat itu di kalangan ulama. Karena walaupun dia ngerti Quran, kemudian dia nggak ngerti bagaimana ulama-ulama dahulu menafsirkan ayat ini. Nah, nanti dikhawatirkan apa? Dia akan menafsirkannya dengan ra'yi dia sendiri. Menafsirkannya dengan penafsiran yang keluar dari penafsiran-penafsiran sebelumnya. Baik. Ngerti? Nah. Kemudian ngerti dengan hadis. Ngerti, nah, hafal dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hukum, terutama hukum masalah yang apa? Yang sedang dibahas ini. Dia ngerti. Termasuk ngerti dengan sahih dan tidaknya hadis. Sehingga dia tidak menjadikan dalil pada hadis yang tidak layak dijadikan sebagai dalil. Nah, dia ngerti ini hadis sahih atau bukan, ini hadis atau bukan, ngerti. Nah, sehingga tidak asal berdalil. Nah, pokoknya ini ana bahasa Arab. Nah, pokoknya ini ada qala Rasulullah. Nah, tapi dia nggak ngerti ini hadis sahih atau enggak. Paham? Nah, sehingga yang dia jadikan sebagai dalil betul-betul layak. Dan dalil itu pun juga dia harus pelajari juga. Ini hadis, ini pengertiannya di kalangan ulama dulu seperti apa nih. Jangan sampai nanti berdalil dengan hadis tapi dengan penafsiran dia sendiri. Apalagi parah lagi gimana? Nah, dalil yang dipakai nggak layak dijadikan dalil, kemudian menafsirkannya dengan penafsiran dia sendiri. Nah, merendahkan kelompoknya yang merendahkan orang di luar kelompoknya dengan alasan mereka bukan jamaah, mereka nggak netepi Quran hadis. Dan kemudian berdalil apa? Idza tabahhara ar-rajulu fil hadithi kana an-nasu 'indahu kal baqar. Nah, ketika seseorang sudah tabahur dalam hadis, apa tabahur itu? Nah, tabahur itu punya wawasan yang luas. Nah, digambarkan seperti luasnya lautan, artinya apa? Dia sangat luas. Nah, pengertiannya atau ilmunya dalam hadis, maka manusia di sekitarnya seperti halnya sapi. Kemudian ucapan seperti ini dia jadikan dasar untuk merendahkan orang-orang di luar kelompoknya karena dianggap tidak netepi Quran hadis. Nah, ini salah dalam mengartikan, gitu ya. Salah dalam mengartikan hadis. Ucapan ulama ini konteksnya bukan merendahkan orang lain, bukan. Bukan untuk merendahkan orang lain, bukan. Orang itu ketika dia punya wawasan yang luas dengan hadis, dia akan dibutuhkan oleh orang banyak. Orang-orang akan datang kepada dia untuk belajar. Talib-talib ilmu yang tidak punya semangat dalam ilmu hadis, semua akan gemerutuk datang kepada dia. Gitu ya. Nah, bukan kok terus, yang lainnya kayak sapi, nggak ada apa-apanya, bukan gitu. Ya, bukan seperti itu. Nah, kemudian juga yang dimaksud dengan tabahur
Bukan kok asal kita ngaji Quran, ngaji hadis itu namanya tabahur fil hadis. Apalagi hanya dengan mengklaim apa yang kita tetapi itu berdasarkan Quran hadis. Nah, itu kemudian terus dikatakan tabahur fil hadis. Paham tuh? Jadi dia ngerti dengan sunnah, ngerti dengan hadis. Terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum yang sedang dibahas, dia harus ngerti. Ngerti hadis ini sahih atau tidak, dia harus ngerti. Ngerti juga ini hadis ini disandarkan kepada siapa? Apakah ini hadis Rasul atau hadis mauquf atau hadis maqtu'? Nah, dia juga harus ngerti. Kenapa? Karena semua ini nanti punya urutan-urutan dalam beristidlal. Misalnya, hadis yang mauquf, ucapan sahabat, tidak boleh dijadikan untuk membantah ucapan Rasulullah SAW. Kita tidak boleh menolak sabda Nabi dengan dasar ucapan sahabat, enggak boleh. Kalau ada ucapan sahabat, praktek sahabat bertentangan dengan sunnah Nabi, maka yang kita dahulukan yang mana? Sabda Nabi SAW. Ngerti dengan sunnah. Kemudian yang selanjutnya adalah ngerti dengan bahasa Arab. Menguasai bahasa Arab dengan baik. Lah kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena sumber-sumber yang akan dia jadikan sebagai referensi hukum, Al-Quran, Al-Hadis, apalagi, kemudian nanti pengertiannya seperti apa di kalangan ulama, ucapan-ucapan ulama yang kita jadikan sebagai apa? Referensi untuk menafsirkan ayat ini atau hadis ini. Semuanya itu bahasanya bahasa apa? Semuanya bahasanya adalah bahasa Arab. Semuanya adalah bahasa Arab. Kita beristimbat atau menggali hukum dari Al-Quran atau dari Al-Hadis, itu dengan apa? Pemahaman ayat ini atau hadis ini dalam bahasa Arab. Begitulah ya, dalam bahasa Arab. Kenapa? Ini bahasanya bahasa Arab. Bukan kok dengan bahasa dari bahasa yang sudah terjemahannya, gak jadi. Iya. Ayat kita terjemahkan, kemudian kita ambil kesimpulannya dari terjemahannya, gak jadi. Kenapa? Ketika ayat ini sudah diterjemahkan sedikit banyak, nanti ada yang geser. Kalau istimbatnya dari terjemahannya akan nyimpang nanti jadinya. Paham tuh? Jadi dia harus ngerti bahasa Arab. Sebab apa? Kalau dia nggak ngerti bahasa Arab atau nggak bahasa Arab ya hanya ngerti-ngertian toh, ya ini nanti akan banyak kerancuan dalam ijtihadnya. Dia akan banyak keliru dalam menafsirkannya. Makanya coba. La yahillu li thalathatin yakununa bi falatin minal ardi illa ammaru alaihim ahadahum. Karena enggak paham bahasa Arab, mengartikannya jauh sekali dari pemahaman orang Arab terhadap kalimat itu. Diartikan di mana tidaklah halal hidupnya 3 orang yang berada di sebuah permukaan bumi kecuali menjadikan salah satu mereka sebagai amir.
Terus ditambah itu enggak halal hidupnya. Itu kenapa tuh? Karena enggak paham dengan bahasa Arab. Akhirnya pemahaman dia terhadap hadis itu salah. Nah, kemudian istimbatnya pasti akan salah lagi. Akhirnya beristimbat apa? Kalau orang nggak punya ambir berarti Islamnya nggak sah, hidupnya nggak halal, Islamnya nggak sah, berarti kafir. Itu bahayanya orang nggak ngerti bahasa Arab kemudian beristimbat, berbicara masalah hukum syariat. Bahayanya di situ. Makanya syaratnya mujtahid dia harus menguasai bahasa Arab. Kemampuan bahasa Arabnya harus baik. Bahkan tidak cukup dengan ngerti nahwu shorof, nggak cukup. Dia harus ngerti betul dengan bahasa Arab itu. Orang Arab tuh kalau ngomong gini nih artinya apa? Sehingga tidak hanya ngerti nahwu shorof saja nggak cukup. Dia juga harus banyak baca kamus-kamus Arab. Bagaimana kalau orang Arab ngomong begini itu artinya apa? Dia harus ngerti. Kemudian dia harus ngerti usul fikih. Dia harus ngerti usul fikih. Nah, dia harus ngerti usul fikih. Dia harus ngerti kaidah-kaidah dalam menyimpulkan dalil. Dia harus ngerti kaidah-kaidah dalam berdalil. Dia harus ngerti. Nah, dalam usul fikih itu nanti orang akan dapat wawasan. Yang layak dijadikan dalil itu apa saja. Dan bagaimana cara dia berdalil. Nah, orang yang nggak ngerti usul fikih kemudian berijtihad dalam masalah hukum, nanti dia akan ngawur ijtihadnya. Dia akan meraba-raba, menerka-nerka. Yang lebih parah lagi, dia akan berijtihad atau menyimpulkan dengan semau dia. Nah, kemudian dia ngerti maqasidus syariah. Tujuan-tujuan syariat itu apa? Termasuk tujuan pokok syariat itu adalah apa? Menjaga dzururiyatul khams. Menjaga 5 kebutuhan yang darurat. Menjaga apa saja itu? Agama. Menjaga akal. Apalagi? Menjaga kehormatan. Kemudian menjaga harta. Agama, akal, kehormatan, harta dan badan, nyawa. Nah, 5 kebutuhan darurat yang dijaga oleh syariat. Nah, dia harus ngerti itu. Kemudian dia harus ngerti masalah-masalah yang sudah menjadi ijma' di antara ulama, kesepakatan ulama. Dia harus ngerti. Di dalam masalah ini sudah terjadi ijma' di antara ulama. Berarti dia harus tahu nih, belajar nih. Ya, hukum-hukum apa yang sudah menjadi ijma'nya para ulama dulu. Sehingga dia tidak sampai berijtihad, hasil ijtihadnya menyelisihi ijma'. Karena menyelisihi ijma' itu haram. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin ini oleh ulama dijadikan sebagai dalil wajibnya mengikuti ijma', haramnya menyelisihi ijma'. Karena kalau kita menyelisihi ijma' berarti mengikuti selain jalan yang telah disepakati oleh orang-orang iman. Rasulullah SAW juga mengatakan, la yajtami'u ummati ala dhalalah, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah sepakat dalam kesesatan.
Artinya ketika ini sudah menjadi ijma'nya ulama-ulama, pasti benar. Ya, menyelisihinya pasti salah. Maka dia harus ngerti. Nah, dengan tempat-tempatnya ijma' ini sudah ada ijma' masalah ini sudah ada ijma' masalah ini, dia harus ngerti. Baik. Kemudian dia juga harus ngerti. Nah, namanya nasikh dan mansukh. Bahwa ayat ini mansukh, nasikhnya mana? Hadis ini mansukh, nasikhnya mana? Supaya apa? Dia tidak berdalil dengan hadis yang mansukh. Dia tidak berdalil dengan ayat yang mansukh. Yang terakhir, nah, dia harus ngerti dengan kondisi zamannya. Sehingga apa? Dia tidak menerapkan sesuatu yang misalnya dari fatwanya ulama-ulama terdahulu atau dari ijma' ulama-ulama terdahulu, dia tempatkan di zaman dia, ternyata ini enggak sesuai. Ya, enggak sesuai dengan keadaan waktu fatwa ini keluar. Paham tuh? Nah, ini syarat-syarat ijtihad yang disepakati oleh para ulama ini. Ini semua ulama sepakat dengan ini. Paham tuh? Nah, kalau orang ada yang mengatakan aku enggak sepakat dengan syarat-syarat itu, berarti dia sudah keluar dari apa? Dari ijma' lagi. Dia sudah keluar dari ijma'. Nah, enggak harus begitu untuk orang berijtihad. Berarti dia sudah keluar dari ijma', dia berarti sudah syadz. Wa man syadza ilan nar. Nah, ini orang yang tidak punya syarat-syarat ini, dia tidak boleh melakukan ijtihad dalam masalah ilmu atau dalam masalah hukum syariah. Dia mengatakan ini haram, ini halal, nggak boleh. Nah, terus gimana? Orang-orang yang tidak punya kemampuan seperti ini, dia merujuk kepada ulama-ulama yang mujtahid. Nah, bagaimana hasil kajian para ulama seperti apa? Nah, yang di bawah mengikuti. Ini yang berkaitan dengan masalah ijtihad yang sering menjadikan atau dipahami rancu oleh teman-teman kita. Baik.